Selamat pagi Sobat Matematika, bertemu kembali dengan saya di channel Turin Hasukian. Kali ini kita mau melanjutkan materi statistika, yaitu mengenai desil untuk data tunggal dan data berkelompok. Apa itu desil? Simak videonya dan dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Desil adalah kumpulan datum dalam bentuk statistik peringkat yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, median itu membagi dua data menjadi bagian yang sama, kemudian kuartil membagi 4, desil ini dia membagi 10. Ada lagi sebenarnya yang sering juga nanti dibahas adalah persentil, di mana persentil itu membagi menjadi 100 bagian yang sama. Tapi yang kita bahas hanya sampai di desil nanti ya. Penentuan desil dapat dilakukan apabila kumpulan datum telah berbentuk statistik peringkat. Artinya di sana adalah kita bisa menentukan desilnya apabila kita sudah urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, sama seperti di kuartil ataupun median. Dan letak dari desil ini dirumuskan dia dengan I dikali N tambah 1/10, di mana I adalah mulai dari 1 sampai 9, artinya DI, D1, D2 sampai dengan D9, di mana banyak datanya harus lebih dari 10. Itu biar bisa kita cari desilnya. Penentuan desil tadi kan sudah kita lihat bergantung pada letak desilnya, yaitu I dikali N tambah 1/10. Maka untuk menentukan nanti desilnya, desil ke I, apabila nanti hasilnya bilangan asli, berarti nilai desilnya itu sama dia dengan data ke I kali N tambah 1/10-nya. Tetapi apabila dia bukan bilangan asli atau dia biasanya dalam desimal ataupun pecahan, maka penentuan nilai desil dilakukan dengan pendekatan interpolasi linear. Sebagai contohnya, bisa langsung kita lihat di sini. Diberikan sekumpulan bilangan 20, 22, 22 sampai dengan seterusnya. Hitunglah D2, D5, D7, dan D9. Kita urutkan dulu datanya. Kemudian yang pertama tadi yang harus kita cari adalah untuk D2. Tapi sebelum kita cari D2-nya, kita tentukan dulu dia letak dari D2-nya. Untuk menentukan letak D2, berarti harus kita buat dulu dia I kali N tambah 1/10, di mana I-nya itu adalah 2, dikali N-nya tadi adalah 15 tambah 1/10. Jadi dari sini 15 tambah 1 itu adalah 16, dikali 2, 32/10, berarti sama dia dengan 3,2. Nah, ini kan tadi sudah kita buat. Apabila dia bilangan bulat berarti datanya adalah X I kali N tambah 1/10-nya langsung. Tetapi apabila dia dalam bentuk pecahan ataupun dalam desimal, berarti kita gunakan pendekatan interpolasi. Sehingga dari sini bisa kita buat bahwa D2-nya sama dia dengan, karena di sini dia 3,2, berarti D2-nya ada pada data ketiga, tetapi kan masih ada dia sisanya 0,2, berarti 0,2 kali data keempat kurang data ketiga. Nah, 3,2 itu kan berada di antara 3 dan 4. Oke. 3 dan 4, makanya kita buat data keempat dikurang data ketiga. Data ketiganya berarti 22 ditambah 0,2, data keempatnya 24 dikurang 22. Oke, 22 ditambah 24 dikurangi 22, 2 kali 0,2, 0,4. Berarti hasilnya 22,4. Itulah dia nilai desil keduanya. Kemudian coba kita lihat D5. Nah, D5 sebelumnya kita tentukan dulu letaknya. Letak desil ke-5. Berarti dia jadi 5 kali, masukkan ke rumus ini, 15 tambah 1 berarti 16/10, sama dia dengan 5 dibagi 10, 2, 16 dibagi 2, 8. Nah, ini kan bilangan bulat nih. Berarti D5-nya sama dia dengan 8, berarti dia data ke-8. Oke, tidak ada koma-komanya, sama dengan kita tinggal hitung data ke-8 ada di mana. 3, 6, 8, berarti dia 29.
Kemudian untuk data ketujuh, kita cari lagi dia letaknya, yaitu 7 dikali N tambah 1, 16 per 10. 7 kali 16, 112 per 10, berarti ini hasilnya adalah 11,2. Nah, kita gunakan pendekatan interpolasi tadi. Sehingga D7 sama dia dengan 11,2, artinya di sana dia data ke 11 ditambahkan sisanya 0,2 dikalikan dia 11,2 kan diantara data ke-12 dan ke-11 itu. 11,2, 12 dengan 11. Sama dengan data ke-11-nya adalah 32 tambah 0,2 dikali data ke-12-nya, berarti 34 dikurangi 32. Sama dia dengan 32 tambah 34 kurang 32, 2 kali 0,2 berarti 0,4 atau sama dengan 32,4. Kita cari yang terakhir, yaitu D9. Letaknya sama dia dengan 9 dikali 16 per 10. N tambah 1, itulah 16 ya. 9 dikali 16, ini 54 tambah 5 berarti 144 per 10 atau 14,4. Maka D9-nya, kalau dia 14,4 berarti dia data ke-14 ditambahkan sisanya 0,4 dikalikan data ke-15 dikurang data ke-14. Saya rasa bisa di sini ya. Data ke-14 tadi adalah 38 ditambah 0,4 dikali data ke-15, 38 kurang 38 sama dia dengan 38 kurang 38, 0 kali 0,4 berarti dia 0 tambah 38, hasilnya adalah 38. Seperti itulah dia untuk desil data tunggal. Sekarang kita masuk ke desil data berkelompok. Karena desil tadi merupakan ukuran letak data, bagian dari ukuran letak data yang sama dengan median dan kuartil, maka rumusnya itu sama dengan rumus dari kuartil, yaitu desil ke I sama saja dia dengan tepi bawah kelas ke I dikalikan IN per 10 dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas ke I per frekuensi kelas DI dikalikan dengan panjang kelas. Ini sudah tadi saya buat, TBI-nya tepi bawah, kemudian dan seterusnya. Hitunglah nilai D3, D5, dan 8 dari tabel berikut. Untuk mencari desil, kita tentukan dulu N-nya berapa. Maka dari sini N-nya ini 10, 20, 40. Kemudian kita tentukan lagi panjang kelasnya, yaitu 31 sampai 40, berarti dia 10. Kemudian yang pertama kita cari dulu D3. Sebelum kita cari hasilnya atau nilainya, kita tentukan dulu dia letaknya. Maka letak D3 ada nanti di rumus IN per 10. Kalau dia tadi di data tunggal, dia IN tambah 1 per 10. Kalau data berkelompok kita cari dengan IN per 10 saja, dimana I-nya adalah 3, berarti 3 dikali N-nya 40 per 10, sama dia dengan 12. Maka dari sini D3 sama dia dengan berapa? Nah, karena kita sudah tahu letak dari D3-nya yaitu di data ke-12. Di sini masih 8, berarti 8 tambah 5 13. Nah, berarti disinilah dia letak dari D3. Sehingga karena letak D3-nya sudah ketemu, bisa kita cari rumusnya tadi adalah tepi bawah ditambahkan IN per 10 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, kemudian per frekuensi desil ketiga dikalikan dengan panjang kelasnya. Tepi bawahnya 51 kurang 0,5, 50,5 ditambahkan IN-nya tadi adalah 12 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya 8 per frekuensi kelasnya 5 dikalikan panjang kelasnya tadi adalah 10. 10 dibagi 5 2, 12 dikurangi 8, 4 dikali 2 8, berarti hasilnya adalah 58,5. Kemudian kita masuk ke D5. Letaknya dulu yaitu di IN, berarti 5 dikali N per 10
5 kali 40 per 10 atau sama dia dengan data ke-20. Sehingga D5-nya sama dia dengan rumusnya tadi adalah tepi bawah dikalikan dengan IN, berarti 5N per 10 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi D5-nya dikalikan dengan panjang kelasnya. Tepi bawahnya kelas data ke-20, yang ini tadi adalah 10, kemudian 20, berarti inilah dia kelas dari D5. Sehingga tepi bawahnya adalah 60,5 ditambahkan 5N per 10-nya tadi adalah 20 dikurang frekuensi kumulatif 13 per frekuensi kelasnya adalah 7 dikalikan panjang kelasnya tadi 10. Sama dia dengan 60,5 ditambahkan ini 7 dibagi 7 1, berarti kali 10 atau 70,5. Kemudian sekarang kita masuk ke desil ke-8. Untuk letaknya kita cari 8 kali N per 10, IN per 10. 8 kali 40 per 10 atau sama dia dengan 32. Berarti kita tentukan data ke-32 atau frekuensi ke-32 ada di kelas mana. Yang ini tadi sampai di sini dia 20, ini 28, berarti yang inilah dia kelas D8-nya. Maka D8 tadi rumusnya adalah tepi bawah ditambahkan 8N per 10 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi D8 dikalikan dengan panjang kelas. Tepi bawahnya tadi adalah 81 kurang 0,5. 80,5 ditambah 8N-nya tadi adalah 32 kurang frekuensi kumulatif sebelumnya 28 per frekuensi D8-nya 9 dikalikan dengan panjang kelasnya 10. 80,5 ditambahkan 32 kurang 28, 4 kali 10, 40 per 9 atau 80,5 ditambah 40 per 9, 4,44 atau sama saja dia dengan 84,94. Nah, sekedar nanti karena ukuran letak data kita selesaikan sampai di desil, median itu nanti sama saja dengan Q2 atau sama dia dengan D5 ya. Jadi kalau kalian nanti mencari atau ditanya di soal dia D5, kuartil kedua atau median, itu nilainya pasti sama. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-temannya supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Salam sehat.